Shalom, selamat bertemu lagi pada pertemuan kita mata kuliah agama di pertemuan yang ke-8. Hari ini kita bicara masalah pluralisme agama. Apa yang dimaksud pluralisme agama? Lalu bagaimana kita sebagai umat Kristiani menyingkapi? Nah, ini yang menjadi pokok bahasan kita saat ini. Mari kita melihat lebih dahulu. Saudara, kita perhatikan masyarakat kita itu adalah masyarakat yang majemuk, ada beragam jenis rasa masyarakat yang ada. Indonesia ini adalah masyarakat yang sangat besar untuk di dunia. Bayangkan, di Indonesia ini kita punya 714 suku bangsa, mulai dari Aceh, Sumatera bagian barat sampai pada Papua. Lalu ada 1001 bahasa daerah. Lalu ada 6 agama, ada 187 kepercayaan. Bisa dibayangkan. Jadi dengan sekian banyak suku bangsa, bahasa, lalu agama dan kepercayaan ini, rasanya menjadi sangat rentan akan timbulnya satu pergesekan atau konflik. Kalau kita melihat dalam perjalanan kita berbangsa, kita melihat benar bahwa sesungguhnya gesekan dan konflik itu cukup banyak. Kenapa? Karena masyarakat kita majemuk, beragam. Terutama yang paling memudahkan terjadi gesekan adalah masalah keagamaan. Ini yang paling rentan sekali. Nah, biasa kita menyebut ada sara suku, ras suku, bangsa, dan agama. Jadi salah satunya adalah agama. Ini sangat rentan sekali dengan gesekan dan konflik. Lalu yang kedua, dari kemajemukan ini kita melihat perlu dibutuhkan sikap toleransi dalam hidup kebersamaan kita. Karena keberagaman itu rentan dengan gesekan, maka perlu ada satu sikap. Bagaimana supaya gesekan dan konflik itu tidak timbul atau bahkan menimbulkan perpecahan, tetapi tetap ada hidup dalam kesatuan sebagai bangsa dan negara. Ngomong-ngomong masalah pluralisme agama, sesungguhnya pluralisme agama itu muncul di Indonesia. Kenapa? Karena yang paling banyak dan beragam rasnya, sukunya, bangsanya, agamanya itu adalah Indonesia. Jadi kalau saudara dapati pluralisme apakah ada di luar? Nggak ada, yang ada hanya di Indonesia, didengungkan juga di Indonesia. Nah, kembali ke sini tadi ya. Hubungannya apa dengan gereja? Kenapa gereja perlu bicara masalah pluralisme agama? Ya, gereja, orang Kristiani harus menyadari bahwa yang pertama, di luar dan di dalam gereja ada beragam suku bahasa. Di luar ada beragam suku, bahasa, agama, dan kepercayaan. Jadi gereja harus menyadari bahwa di dalam dan di luar lingkungannya ada perbedaan yang harus disikapi. Internal gereja kita mendapati satu gereja jarang yang hanya ada satu suku saja. Kalau kita mengenal ada HKBP, Huria Kristen Batak, itu pun ada orang-orang yang bukan Batak bergabung di sana. Kenapa? Kadang-kadang ada ibadah yang berbahasa Indonesia, bukan bahasa Batak. Ada orang yang non-Batak kemudian ibadah di sana. Ya, jadi ini harus disikapi. Apalagi di luar gereja, kita mendapati bahwa lingkungan gereja kebanyakan menjadi kelompok-kelompok minoritas. Walaupun hal minoritas dan mayoritas tidak perlu didengungkan karena kita tidak boleh membicarakan masalah ini. Tetapi realnya memang kita kelompok minoritas. Dan kita tahu di luar gereja ada beragam orang, beragam keyakinan yang juga ada di sekitar gereja dan harus disikapi. Gereja tidak bisa berdiri dengan pemahaman sendiri, tetapi kita harus mengikuti arus pada dinamika kehidupan di masyarakat tanpa harus mengorbankan keimanan kita. Nah, yang kedua, agama harus punya peran yang membangun, yang konstruktif dari perbedaan yang ada di masyarakat. Perbedaan tidak bisa dipungkiri, tidak bisa disingkiri, tetapi harus dihadapi. Tetapi bagaimana menghadapi dan memakai perbedaan itu menjadi sesuatu yang membangun, bukan malah merusak sebuah kesatuan atau kebersamaan. Nah, ini fungsi gereja atau fungsi agama. Agama harus punya peran konstruktif.
Di balik segala perbedaan yang ada, walaupun mungkin berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda agama yang di sekitar pun, agama harus punya peran yang membangun. Membangun apa? Perbedaan yang ada di masyarakat. Untuk kepentingan siapa? Kepentingan bersama, bukan kepentingan satu agama tertentu, kepentingan bersama. Karena pada kenyataan, semua agama itu mengajarkan hidup yang rukun, ya, mencari ketentraman hidup dan sebagainya. Tetapi kalau peran konstruktif tidak dibangun, tidak diwujudkan, jangan berharap kita bisa merasakan suatu ketentraman dalam kehidupan keimanan kita. Jadi ini sikap yang harus dikembangkan oleh gereja atau umat Kristiani waktu menghadapi keperbedaan yang ada. Nah, nyatanya sering timbul konflik-konflik agama. Kita melihat ya, banyak sekali konflik agama. Muncul kasus Ahok, dianggap penistaan dan sebagainya. Kemudian konflik agama antara Ahmadiyah dengan kelompok yang lain. Kemudian kelompok-kelompok, udahlah kita melihat tidak ada kehidupan beragama tanpa konflik. Baik antar agama maupun internal agama itu sendiri. Nah, ada dua penyebab utama konflik beragama. Kita melihatnya. Yang pertama ya, kita lihat ya. Yang pertama adalah kurangnya pemahaman tentang makna simbolisme. Kurangnya pemahaman tentang makna simbolisme. Lalu yang kedua, kurang pemahaman tentang pluralisme agama, yaitu kerukunan dalam keberbedaan beragama. Ada dua penyebab utama ini. Ini yang sering dan banyak menimbulkan konflik. Apa itu? Simbolisme. Simbolisme adalah hal yang berhubungan dengan penggunaan simbol atau lambang tertentu untuk mengekspresikan gagasan tertentu. Sekali lagi, hal-hal yang berhubungan dengan penggunaan simbol lambang tertentu untuk mengekspresikan gagasan tertentu. Jadi simbol-simbol itu ada. Kita ada, umat Kristiani ada simbol-simbol itu. Fungsi simbolisme itu apa? Sarana umat mengerti agamanya sebagai tanda atau pengingat atau pelambang hal agung yang menggambarkan peristiwa-peristiwa keagamaan yang terjadi. Simbolisme itu. Contohnya apa sih simbolisme itu? Coba Anda perhatikan. Ini contoh-contohnya. Ya. Salib. Ini simbol. Kalau orang melihat salib, berarti mereka punya asumsi ini adalah orang Kristiani. Katolik sendiri dan Protestan salibnya berbeda. Dalam artian kalau Katolik seringkali salibnya ada patung Yesusnya yang di sini. Sementara Protestan mulus, tidak ada patung Yesus. Semua itu ada maksud tertentu. Ya. Kemudian yang lain kita melihat ada pohon cemara. Orang melihat cemara itu berarti asumsinya ini adalah lambang Natal, pohon Natal. Ini orang Kristiani. Ya. Kemudian burung merpati. Burung merpati jelas kita juga melihat itu sebagai ekspresi iman. Kenapa? Digambarkan sebagai Roh Kudus, di mana Allah mencurahkan Roh Kudus. Dalam gambaran pertama muncul waktu Yesus dibaptiskan. Ya. Lalu ada lagi dalam bentuk api. Jadi kalau kita melihat ada gambar-gambar di stempel gereja atau logo-logo gereja, burung merpati itu gambaran Roh Kudus. Ada yang menggambarkan dengan nyala api, lidah api, itu juga gambaran Roh Kudus. Kenapa? Kembali lagi, itu adalah sarana umat mengerti agamanya. Mengerti agamanya. Kalau agama Kristiani pakai lambang, burung merpati itu gambaran apa? Roh Kudus yang penuh kasih. Roh Kudus yang maha kasih. Kalau itu dalam bentuk api, Roh Kudus yang memberikan semangat, memberikan kuasa. Jadi ini gambaran-gambaran yang semua itu ada maknanya. Dan kita melihat itu sebagai peristiwa keagamaan. Karena ini semua ada. Salib itu lambang penyaliban. Kemudian cemara itu apa? Ini lambang yang digunakan mengingat perayaan Natal. Yang ada di mana? Di negara barat umumnya, bukan di daerah Timur Tengah. Karena Timur Tengah tidak ada cemara seperti ini pada waktu kelahiran Yesus. Kemudian merpati, lambang hidup baru waktu orang dibaptiskan lalu dikuasai Roh Kudus, hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Kemudian, nah ini ada lagi baptisan.
Ya, jadi ada beberapa model baptisan, tapi saya tidak bicarakan masalah perbedaannya, tapi ini adalah simbol. Kenapa orang Kristiani menghargai baptisan? Ya karena ini adalah salah satu bentuk bagaimana seorang menyatakan iman kepada Kristus, mengaku hidup lamanya dalam dosa, lalu bangkit dalam hidup yang baru. Jadi sakramen baptisan ini adalah bentuk bahwa ini menjadi milik Kristus. Jadi orang Kristiani sewajarnya akan mengikuti sakramen baptisan. Karena apa? Sebagai perlambang bahwa saya menjadi milik Kristus. Ada banyak lagi yang lain. Jadi ini salah satu simbol-simbol. Tetapi apakah ini yang penting dalam hidup? Perhatikan. Apakah penting? Apakah kalau rumah orang Kristiani harus dengan salib? Ini. Jangan juga mempertentangkan kenapa salib yang Katolik ada patung Yesus sementara yang Protestan tidak ada. Masing-masing punya makna sendiri. Lalu apakah setiap Natal harus ada pohon cemara? Kembali, ini adalah apa ini saudara? Lambang mengekspresikan gagasan. Lambang, sekali lagi. Kalau namanya lambang itu ada, tidak masalah, tidak ada, tidak masalah. Sekali lagi, ada tidak masalah, tidak ada juga bukan masalah. Apakah seorang Kristen yang sudah dibaptiskan selalu menjadi milik Kristus? Ada banyak orang-orang Kristiani yang sudah dibaptiskan pakai nama baptis dan sebagainya sebagai simbolisme dia adalah orang Kristiani, tapi hidupnya tidak Kristiani, malah banyak kemudian jadi mualaf. Nah ini contoh-contoh yang perlu dibangun bahwa simbol-simbol ini seringkali diagung-agungkan, tetapi sesungguhnya bagi orang Kristiani tidak ada makna. Mari kita melihat. Simbol atau tanda bukan suatu keselamatan, melainkan sebuah alat atau sakramentalia untuk menuju pada keselamatan sesungguhnya. Jadi simbol itu tidak menjadi hal yang pokok. Mau salib kita dibanting, mau diinjak-injak, bukan masalah bagi orang Kristiani. Karena itu hanya simbol. Ya. Perjamuan kudus pakai anggur dan roti. Boleh tidak kalau anggurnya diganti dengan air teh? Karena anggur itu kontek pada zaman Timur Tengah, waktu Yesus melayani selama hidupnya. Tetapi bagaimana kalau di konteks Jawa? Boleh nggak pakai air teh? Nah ini. Jadi kalau Alkitab berkata anggur, nggak boleh. Nggak bolehnya di mana? Karena Alkitab berkata anggur, ya selama kita bisa mengusahakan anggur, bisa saja. Tapi kalau tidak ada anggur, adakah perjamuan kudus tidak dilaksanakan? Karena apa? Anggur itu hanya lambang darah Kristus. Jadi kita melihatnya, simbol-simbol itu bukan hal yang hakiki harus dipertahankan. Salib harus bentuknya lurus, kalau mencong tidak boleh dan sebagainya. Kembali lagi, simbol tidak menyelamatkan. Saudara pakai kalung salib, anting salib, rumah saudara dipenuhi dengan salib-salib, tetapi belum tentu Anda selamat. Tetapi simbol-simbol itu mengarahkan kita pada keselamatan. Ini mengingatkan kita pada keselamatan yang sesungguhnya. Nah, kemudian tidak perlu mengagungkan simbol keagamaan dengan berbagai tujuan, karena dapat menyebabkan kita lebih melihat simbol daripada yang disimbolkan. Ya, sekali lagi, tidak perlu kita meributkan sesuatu yang sifatnya hanya simbol keagamaan dengan tujuan tertentu. Ada sebuah gereja berdebat, kenapa gedungnya tidak diberi salib di dalam, sehingga kelihatan seperti hotel. Nah, ini contoh saja, itu kan hanya simbol. Ada tidak masalah, tidak ada tidak masalah. Yang penting di dalam gereja itu, dalam gedung itu ada penyembahan, ada pujian. Bukankah itu sebuah wujud dari gereja? Ini gambaran-gambaran yang nyata dalam masyarakat kita. Nah, sebab itu perhatikan, kalau kita terlalu mengagungkan simbol-simbol itu, kita menjadi sombong rohani. Ada banyak orang yang terlalu menyombongkan kerohaniannya dengan simbol-simbol agama itu. Ya, kalau saudara belajar tentang agama Yahudi, ada namanya proselit. Proselit itu adalah menjadikan orang lain seperti Yahudi. Jadi orang yang mau jadi orang Yahudi, maka dia harus berpakaian seperti orang Yahudi.
dengan jubahnya yang serba hitam, kemudian dengan topi seperti yang biasa dipakai untuk para uskup atau paus, topi kecil di atas ini. Kemudian harus pakai bahasa-bahasa Yahudi, nama-nama Yahudi. Pokoknya segala sesuatunya dianggap yang paling baik kalau jadi seperti Yahudi. Itu namanya kesombongan rohani, simbol-simbol. Jadi Yesus berkata itu tidak menyelamatkan. Yesus mengecam orang-orang Farisi. Dia berkata, bisa saja Allah menjadikan keturunan Abraham dari batu. Jadi sesungguhnya simbol-simbol itu bukan hal kiki yang harus dipertahankan. Tapi seringkali orang beragama ribut masalah simbol. Ya, maaf, Alkitab dipegang di ketiak, boleh tidak? Orang berpikir nggak boleh, Alkitab itu kan kudus, mosok ditaruh di ketiak. Terus taruh di mana? Harus dipegang di mana? Di dada. Apakah selalu begitu? Ingat, itu simbol. Alkitab itu adalah media. Yang penting isi, bukan kertasnya, bukan bentuknya. Saudara menyobek-nyobek Alkitab tidak masalah. Ya, kalau Alkitab sudah rusak, sobek-sobek tidak, mau diapakan? Mau disimpan? Enggak, bakar enggak masalah. Tetapi itu hanya simbol, yang penting isinya. Sekali lagi, isinya. Ya, jangan sampai kita mengagungkan simbol karena itu akan mendatangkan kesombongan rohani. Seakan-akan dengan simbol itu kita menjadi orang yang pengertian agamanya, pemahaman agamanya, hidup keagamaan kita lebih baik dari yang lain. Coba perhatikan contoh ini. Saudara, kalau dapati, ini adalah pakaian para klerus, para pelayan. Ya. Imam-imam, pendeta memakai baju yang namanya baju kolar seperti ini. Bajunya warna hitam, kemudian ada penengnya putih, ada kolarnya putih ini. Saudara ngerti kira-kira maksudnya apa? Ya. Nah, saudara perhatikan, sesungguhnya baju kolar ini adalah bentuk dari jati diri imam dan penyerahan pada panggilan. Jadi pada waktu seorang memakai baju ini, maka kita akan tahu bahwa itu adalah seorang imam, seorang klerus, seorang pelayan atau hamba Tuhan. Nggak perlu dia mengenalkan diri, orang memahami, oh ya dia seorang pemimpin agama Kristiani, entah itu pendeta atau romo. Ya, maksudnya apa? Dengan pakaian ini membatasi diri. Pada waktu ia memakai baju seperti ini, perilakunya, polanya tidak akan sesuka hati. Tetapi dia memahami bahwa dia adalah orang yang sudah dikhususkan. Tidak bisa sembarangan berperilaku. Tutur katanya, perilakunya, semuanya mencerminkan bahwa dia adalah seorang imam dan orang yang sudah menyerahkan diri pada panggilan. Jadi pemahaman ini contoh, ini simbol. Tetapi apakah harus seperti ini? Belum tentu orang yang pakai baju seperti ini jati dirinya imam. Kita melihat ada banyak kasus kan? Ada orang yang pakai baju seperti ini, kemudian maaf ini terlibat kasus pedofilia. Loh, ya? Terkait dengan kasus dengan seks bebas. Kita mendapati di Surabaya kemarin kejadian seorang pendeta yang pernah melakukan kekerasan seksual pada jemaatnya. Apakah ini menjamin? Belum tentu. Nah, mana yang utama? Simbolnya atau perilakunya? Nah, baju ini juga punya maksud kesederhanaan. Jadi bayangkan, gak perlu seorang klerus, seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan pakai baju macam-macam, maaf ini dengan berbagai mereknya. Kenapa? Dia harus mencerminkan kesederhanaan. Yang terjadi sekarang justru orang-orang, maaf ini para pelayan, jor-joran dalam berbusana. Ya, dalam berbusana. Pakai baju yang merek dan sebagainya. Bahkan mungkin sampai jemaat mungkin melihat ini terlalu high class dan sebagainya. Apakah itu layak? Mungkin orang berkata ya layak sebagian. Tapi sebagian berkata enggak perlu. Saya lagi itu hanya simbol. Ya, jadi ini pun simbol. Jadi mau baju ini atau tidak, bagi saya tidak masalah, tapi yang penting hidupnya adalah penyerahan kepada panggilan. Bahkan ada orang yang seperti ini, pakai baju seperti ini, timbul kesombongan rohani. Merasa dengan baju ini gayanya, polanya diatur seakan-akan harus seperti ini.
Nah, ini contoh kesombongan rohani yang bisa muncul. Nah, pluralisme agama, kembali lagi, itu adalah penerimaan terhadap agama yang berbeda atau toleransi beragama. Karena beragam agama, Indonesia ada 6 agama, ada 187 kepercayaan. Nah, supaya tidak terjadi gesekan, konflik, maka harus saling menerima satu dengan yang lain. Ya. Dari siapa kita melihatnya? Kenapa harus ada pluralisme agama? Dari sisi sosial kita melihat semua agama berhak untuk ada dan hidup. Jadi kita memahami bahwa dari sisi pandang sosial, semua agama itu berhak untuk ada dan hidup. Tidak bisa satu agama mengklaim bahwa ini agamanya saja yang boleh berada di sini. Tidak bisa. Ini wilayah agama tertentu, tidak bisa. Ya. Kita harus belajar toleran dan menghormati iman, kepercayaan, agama yang lain. Karena apa? Tiap manusia punya hak. Tiap manusia pada waktu lahir diberikan hak asasi, termasuk untuk meyakini imannya. Itu ada haknya. Gak bisa kita mengklaim kalau orang yang bukan ini tidak boleh di sini, tidak bisa. Ini yang kadang-kadang kurang dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Tidak sadar bahwa semua agama itu berhak ada. Yang kedua, dari sudut etika moral, ada pandangan bahwa semua pandangan moral masing-masing agama itu relatif dan sah. Maksudnya apa? Kita didorong untuk tidak menghakimi penganut agama lain yang mungkin pandangannya berbeda dengan kita. Contoh terhadap isu pernikahan, aborsi, hukum gantung, eutanasia, ya kita melihatnya dari si etika moral. Kalau memang menurut agama itu boleh, silakan. Karena agama dia bukan agama kita. Gitu ya. Contoh ya, dalam kelompok Kristiani, walaupun ada agama Kristen Protestan, tetapi ada satu aliran yang namanya Mormon. Satu aliran namanya Mormon. Dalam keyakinan Mormon ini, seorang laki-laki boleh beristri lebih dari satu. Bahkan memperistri seorang yang usianya di bawah standar umumnya pun diperbolehkan. Loh, saudara boleh melihat di internet, cari kehidupan kelompok-kelompok Mormon. Ada yang sampai istrinya 10. Ini kelompok Mormon. Nah, apakah ini boleh? Bagi kelompok Mormon boleh. Tapi bagi kelompok kita mungkin nggak bisa. Istri hanya satu seumur hidup. Ya, hanya satu seumur hidup. Nah, pandangan moralnya bagaimana? Mereka berkata bahwa pernikahan itu boleh lebih dari satu. Aborsi boleh tidak? Sebagian berkata boleh kalau itu demi keselamatan ibunya. Tetapi yang lain berkata tidak boleh. Nah, ini ada namanya teologi kontekstual kalau kita mengembangkan ya. Jadi, tetapi prinsipnya aborsi itu bagaimana? Tetap mengambil hak hidup manusia. Dalam konsep umum kekristenan, aborsi tetap berdosa. Tetapi dalam dunia medis mungkin akan berbeda. Demi menyelamatkan salah satu, entah itu ibunya atau anaknya, maka aborsi bisa diperbolehkan. Ini pertimbangan medis. Hukum gantung bagaimana? Hukum eutanasia bagaimana? Nah, banyak hal terjadi, tetapi menurut pandangan-pandangan tertentu dianggap sah. Kita yang mungkin bertentangan dengan keyakinan yang lain tidak bisa mengklaim bahwa kamu salah. Tetapi biarlah keyakinanmu yang dilakukan, kami punya keyakinan sendiri. Ini dalam konsep atau sudut pandang etika moral. Yang ketiga, teologi filosofi, yaitu pemahaman bahwa agama-agama hakikatnya itu sama. Sama benar, sama menyelamatkan. Nah, ini ya. Atau kalau kita mengenal ada istilah banyak jalan menuju Roma. Ini pandangan teologi filosofi. Nah, boleh tidak? Pandangan ini menganggap semua agama menuju pada Allah, hanya jalan yang berbeda. Ya, dalam hidup kerukunan beragama seringkali ini yang kita pakai menjadi alat atau media untuk menyambung hubungan. Saudara kita Muslim berkata lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku.
agamaku. Konsepnya apa? Jangan mencampuri agama orang lain. Kita masing-masing berjalan mencari kebenaran, sama-sama menuju surga, hanya jalannya berbeda. Ini konsep teologi filosofi. Nah, sudut pandang ini kalau dilakukan sesungguhnya memang benar. Semua itu akan mengarah pada satu pluralisme. Kita dengan sudut pandang sosial, semua agama berhak ada dan hidup, ya kita akan rukun satu dengan yang lain. Dengan etika moral, semua pandangan moral masing-masing agama itu sah dan relatif, ya kita bisa menerima. Tidak bisa menjustis atau menghakimi bahwa kamu salah, saya yang benar, tidak. Kalau keyakinan begitu ya silahkan keyakinanmu. Kemudian teologi filosofis berkata bahwa banyak jalan menuju rumah kita masing-masing sama sesungguhnya. Ya, kalau kita bicara masalah pluralisme, itu semua benar. Konsep-konsep ini mengantar kita pada hidup pluralisme, menghargai keberbedaan. Tapi mari kita melihat nanti, ya. Nah, dibutuhkan pluralisme. Kenapa? Karena iklim demokrasi kita. Sekali lagi, pluralisme tadi perlu ada. Untuk apa? Karena iklim demokrasi. Adanya pengakuan hak asasi manusia. Masing-masing orang punya hak menentukan agama keyakinannya. Dan itu harus dihargai orang lain. Kemudian yang kedua, pragmatisme. Realita bahwa orang sekarang lebih mementingkan bukti daripada teori. Jadi kalau agama itu sebuah ajaran kebenaran, maka buktikan, tunjukkan dengan kebenaran melalui tindakan. Aksi-aksi fanatik, pemeluk agama yang bersifat merusak dan tidak berguna bagi nilai kemanusiaan sering membuat orang menjadi muak, membuat pragmatisme tumbuh subur. Maksudnya apa? Orang hanya menuntut pada bukti, realita. Ini, agama mengajarkan kedamaian, tunjukkan bahwa agama itu mengajarkan kedamaian. Dibuktikan dari apa? Perilaku umatnya membangun kedamaian. Kekristenan ajaran kasih, agama kasih, tunjukkan bahwa agama itu penuh dengan kasih. Dari apa? Perilaku umatnya. Dari ini bentuk pragmatisme. Ini tuntutan masyarakat. Kemudian yang ketiga, relativisme. Kebenaran itu relatif bergantung siapa yang melihat. Dengan demikian kita tidak berhak untuk menghakimi iman orang lain. Nah, iklim-iklim tadi, iklim demokrasi, pragmatisme, relatif, itu membangun sebuah kehidupan keagamaan pluralisme. Perhatikan, ini membangun rukun, tentram, dan damai. Tetapi perhatikan, ini semua sifatnya semu. Kenapa saya katakan semu? Karena iklim demokrasi, pragmatisme, relativisme itu bisa berubah setiap saat. Manakala ada hegemoni atau dominasi satu kelompok, semua itu tidak akan berguna. Waktu hegemoni ada, dominasi sebuah kelompok besar, maka demokrasi tidak bisa. Yang muncul adalah hukum pokok. Ya, waktu terjadi hegemoni, maka kelompok yang besar itu akan memberikan tindakan dan itu dianggap benar karena merasa kelompok besar. Jadi hal-hal tadi itu membentuk hanya kerukunan, ketentraman, kedamaian yang semu. Pluralisme itu seperti itu. Jadi kedamaian yang muncul itu sebenarnya sifatnya semu. Bisa terjadi kemudian ada permasalahan yang besar di dalamnya. Lalu bagaimana sikap Kristiani terhadap pluralisme? Pluralisme harus dipahami sebagai semangat untuk menghargai, menghormati keyakinan agama lain. Ya, umat Kristiani harus ikut dan terlibat dalam gerakan pluralisme. Artinya kita punya semangat menghargai, menghormati keyakinan agama lain. Sekali lagi, menghargai, menghormati keyakinan agama lain. Kemudian penganut agama lain bukanlah musuh, lawan atau saingan, tetapi rekan sekerja, mitra, sesama yang punya tujuan sama. Apa? Mencari surga. Semuanya sama. Agama semua mengajarkan untuk mendapatkan surga. Semua agama yang ada, nirwana, surga, itu yang menjadi tujuannya. Nah, sebab itu jangan anggap sebagai musuh, tapi sebagai mitra. Lalu umat Kristiani walaupun berkawan, bermitra, harus tetap berani mengakui perkataan Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini konsep iman.
Ini bukan fanatik, tetapi konsistensi kita pada konsep iman bahwa keselamatan ada pada Kristus. Ya, dalam hidup kebersamaan kita menghargai agama yang lain, tetapi iman kita mengajar bahwa Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup itu. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Ini menjaga seorang Kristiani tetap bisa hidup meyakini imannya, berperilaku pada imannya, sekalipun berinteraksi dengan beragam agama, kepercayaan, berbagai suku bangsa. Fanatik itu percaya tanpa kritis, bersikap kritis. Tetapi kita tidak seperti ini. Kita konsisten. Fanatik itu percaya yang buta. Apa kata yang diimani dilakukan, tetapi tanpa sikap kritis. Ya. Nah, akhirnya kita melihat bahwa umat Kristiani harus memahami bahwa pluralisme itu dipandang secara sosial. Maksudnya apa? Ya, semua agama berhak ada. Semua agama berada. Tetapi tidak meyakini kita tentang teologi filosofi, kemudian etika moral. Masing-masing punya pedomannya. Tetap kita pedoman moral adalah Alkitab, bukan yang lain. Meyakini bahwa agama-agama boleh ada dan kita harus hidup berinteraksi dengan mereka sebagai saudara. Demikian untuk pelajaran hari ini. Semoga Anda bisa memahami dan mencernanya. Nanti akan saya kirim untuk file handout-nya ya, supaya Anda bisa mempelajari lebih rinci lagi. Sampai di sini. Tuhan memberkati kita. Sampai berjumpa pertemuan yang akan datang. Shalom.